Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan siang ini saya akan berbagi tentang penggunaan bata merah sebagai bahan konstruksi, khususnya dalam bangunan sipil. Saya kira di antara kita, siapapun pasti pernah melihat bata. Jadi seperti yang diperlihatkan oleh gambar ini, inilah bata. Kalau kita definisikan, bata itu merupakan material yang dibuat dari tanah liat, kemudian dicetak, dikeringkan, dan dibakar dengan suhu tinggi sehingga mengeras dan berwarna kemerah-merahan. Definisi lain yang lebih formal dapat digambarkan sebagai berikut, bahwa bahan bangunan yang dibuat dengan mencetak tanah lempung dan bahan tambahan lain menjadi suatu unit dengan ukuran tertentu yang kemudian dibakar sampai temperatur antara 900 sampai 1200 derajat Celcius tergantung jenis tanah, di mana hasil pembakarannya itu berupa bahan keramik yang tersusun dari silika, umumnya antara 55 sampai 65% dari berat, dan alumina atau Al2O3 kira-kira 10 sampai 25%, serta 25% sisanya merupakan senyawa atau bahan lain. Material ini sangat tahan terhadap panas sehingga bisa menjadi pelindung bagi bangunan dari bahaya kebakaran. Bata merah yang kita pakai atau yang kita kenali umumnya memiliki ukuran panjang antara 17 sampai 23 cm, lebar 7 sampai 11 dan tebal 3 sampai 5 cm. Ukurannya yang kecil ini memberikan kemudahan di dalam hal pengangkutan. Dalam pemasangannya, bahan baku yang dibutuhkan adalah semen dan pasir ayakan, atau kalau sudah dicampur, disebut dengan mortar, sehingga tidak memerlukan perekat khusus pada saat pemasangan. Untuk dinding yang kedap air, diperlukan komposisi 1:2 atau 1:3. Artinya 1 takaran semen itu dicampur dengan 3 takaran pasir yang sudah diayak. Kalau untuk dinding yang biasa, yang tidak harus kedap air, bisa 1:4 sampai 1:6. Kadang-kadang ya 1:8, tapi yang dilakukan oleh tukang itu biasanya pakai perasaan, sehingga tidak jelas komposisinya. Berikutnya saya akan meng-highlight beberapa kelebihan dan kekurangan dari material ini. Jadi kelebihan dari bata itu tidak memerlukan keahlian khusus untuk memasang. Jadi orang tukang yang memasang itu tidak perlu sekolah, kira-kira begitulah. Tapi memang mereka harus punya skill untuk itu. Kemudian ukurannya yang kecil memudahkan untuk pengangkutan, kemudian mudah untuk membentuk bidang-bidang yang kecil, murah dan mudah didapatkan, tidak memerlukan perekat khusus, dan tahan panas. Sementara di sisi lain, kekurangannya itu adalah sulit untuk membuat pasangan bata yang rapi. Kalau tidak cukup pengalaman atau ahli, itu sangat sulit ya. Kemudian bahan ini bisa menyerap panas di musim panas sehingga kita kepanasan, atau menyerap dingin di musim dingin, di musim hujan. Dan boros dalam penggunaan material perekat, jadi untuk plesterannya terutama, itu sangat mahal.
Kualitas beragam dan ukuran jarang yang sama, waktu pemasangan lebih lama, serta beratnya cukup membebani struktur yang menopangnya. Penggunaan bata sebagai bahan konstruksi, saya kira di antara kita cukup banyak tahu bahwa bata ini digunakan secara umum untuk membuat rumah. Jadi ini saya perlihatkan beberapa contoh. Ini tipikal rumah yang di daerah subtropis yang di sana bata itu tidak diplester, ya, diekspos begitu saja. Sama dengan yang ini juga. Nah, umumnya kalau di daerah kita, bata itu digunakan seperti ini. Kemudian pada bagian luarnya itu diberi plesteran, sehingga tidak terlihat tekstur batanya. Selain untuk bangunan, rumah, bata juga biasa digunakan untuk membuat jembatan, tapi ini sudah tidak banyak kita lihat lagi jembatan yang terbuat dari bata. Tapi di zaman-zaman awal dulu, konstruksi banyak yang dibuat dari material ini. Berikutnya adalah bangunan gedung. Bangunan gedung, jadi kalau tadi kita memperlihatkan rumah, ini adalah gedung. Gedung yang berlantai cukup banyak, jadi semua bagian dari strukturnya itu terbuat dari bata. Jadi ini mungkin ya sedikit berbeda dengan kita di Indonesia. Kalau di Eropa misalnya, yang namanya brick construction itu jadi semua bagian terbuat dari bata yang di dalamnya diberi tulangan. Kalau di tempat kita itu bata hanya sebagai bahan pengisi, sebagai partisi untuk dinding, tapi tidak memikul beban seperti ini. Nah, kalau pada struktur ini kolom terbuat dari bata. Baloknya juga seperti itu, dinding dan semua bagian dari bangunan. Nah, kalau di tempat kita itu yang memikul beban utama itu adalah struktur betonnya. Sementara bata ini hanya sebagai pengisi atau partisi atau penutup bagian luar bangunan. Penggunaan bata yang lain adalah untuk membuat bendungan atau fasilitas irigasi. Jadi bisa kita lihat di sini bagaimana bata itu diaplikasikan untuk membuat bendungan. Ini pun saya kira jarang kita lihat di Indonesia bendungan yang terbuat dari bata. Umumnya ya kalau tidak dari tanah urugan ya terbuat dari beton. Jadi intinya bata selain untuk membuat rumah dan gedung bisa juga dipakai untuk membuat konstruksi sipil yang lain seperti jembatan dan bendungan. Berikutnya saya akan sedikit membahas tentang sifat fisik dan mekanik dari bata merah. Karena perkuliahan ini atau materi ini berhubungan dengan mata kuliah rekayasa bahan konstruksi. Jadi untuk bagian awal ini kita akan membahas dulu sifat-sifat atau properties dari material tersebut. Dalam hal ini sifat fisik dan mekanik dari bata merah. Jadi sifat fisik yang pertama yang harus kita tahu ketika kita menggunakan bata sebagai bahan konstruksi itu adalah appearance-nya, ya, penampakannya. Secara penampakan, bata merah untuk pasangan dinding itu harus berbentuk prisma segi empat panjang, kemudian berwarna merah,
sampai merah kegelapan, mempunyai rusuk-rusuk yang siku, bidang-bidang datar yang rata, dan tidak menunjukkan adanya retak pada bagian fisiknya. Yang berikutnya adalah dimensi dan ukuran. Bata merah mempunyai banyak variasi ukuran. Ukuran batu bata yang telah diizinkan di dalam peraturan standar nasional Indonesia nomor 15/2094 tahun 2000 dapat dilihat pada tabel 1 di slide berikut ini. Pemeriksaan ini merupakan pengukuran pada batu bata dengan menggunakan jangka sorong. Jadi ini kira-kira ketentuan ini hasil dari tabel 1 nanti merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan menggunakan 15 sampel bata yang diambil secara random, secara acak. Nah, ini ketentuannya. Jadi untuk bata modul 5A misalnya, jadi ketentuan dia harus mempunyai ketebalan 65 mm atau 6,5 cm dengan toleransi ukuran itu plus minus 2 mm. Lebarnya 90 dengan toleransi 3 mm dan panjang 190 mm dengan toleransi 4 mm. Jadi ada 6 modul bata yang akseptabel di dalam standar ini. Jadi bata modul 5A, 5B, M6A, 6B, 6C, dan 6D. Jadi ini semua ukuran bata yang diakui oleh standar nasional Indonesia. Sifat fisik yang ketiga adalah kandungan garam. Nah, ini yang jarang kita perhatikan. Jadi biasanya kalau kita membeli bata, paling yang kita lihat itu adalah dari sisi ukuran, kemudian barangkali sedikit tentang warna, selebihnya mungkin ada yang melakukan pengujian sifat mekanik, tapi tidak banyak yang memperhatikan hal-hal tersebut. Kandungan garam ini sering dilupakan, sehingga ini perlu saya sampaikan. Pengujian kandungan garam berdasarkan SNI, ada SNI tersendiri, jadi SNI 15/2094 tahun 1991 tentang cara pengujian kandungan garam. Sampel yang digunakan lebih kurang 5 biji, tapi minimal 5 bata, yang direndam di dalam air, bisa direndam di dalam ember, kira-kira airnya 250 ml selama minimal 24 jam. Bata kemudian dibiarkan mengering, kemudian nanti kita akan memeriksa bercak putih yang terlihat pada permukaan bata ini. Nah, sehingga kita akan tahu bata itu layak atau tidak layak digunakan di dalam atau sebagai bahan material bangunan. Ketentuannya itu seperti ini. Jadi, kalau permukaannya itu kurang dari 50% ditutupi oleh lapisan tipis atau bercak yang berwarna putih, itu tidak masalah. Jadi bata boleh digunakan. Kemudian kalau lebih lebih kurang 50% permukaannya tertutup oleh bercak putih, itu ada kemungkinan membahayakan. Dan kalau lebih dari 50% permukaan bata yang kita uji tertutup oleh lapisan putih, ada baiknya kita tidak menggunakan bata tersebut karena membahayakan. Membahayakan itu dalam makna seperti apa? Jadi nanti kalau sudah cukup lama ya digunakan atau menjadi komponen bangunan misalnya dinding, maka lapisan putih ini yang sejatinya itu adalah kandungan garam di dalam bata akan membuat rumah kita atau dinding kita seperti ini. Jadi bercak putih tadi
as the time being gitu ya, seiring berjalannya waktu, itu akan membuat bata kita menjadi tererosi, menjadi bubuk, kemudian lama-lama bahkan bisa membolongi, ya, membolongi dinding misal. Nah itu yang kadang sering diabaikan atau tidak kita pahami. Jadi sifat fisik kandungan garam ini harus kita pahami. Berikutnya adalah kerapatan semu atau apparent density. Standar yang disyaratkan pada SNI 152094 adalah tidak kurang dari 1,2 gram per sentimeter kubik, dihitung dengan persamaan ini. Yang kelima adalah sifat penyerapan air. Jadi kemampuan maksimum bata untuk menyimpan atau menyerap air. Ini juga diatur di dalam SNI 152094-2000 bahwa maksimum air itu yang diserap adalah 20%. Jadi kalau lebih, jadi kemungkinan bata itu kurang bagus mutunya. Ini rumus untuk menghitung penyerapan air. Jadi saya kira ini rumus simpel saja. Yang keenam adalah kadar air. Kadar air adalah perbandingan antara berat air yang terkandung di dalam batu bata dengan berat keringnya yang dinyatakan dalam persentase. Nah, rumus untuk menghitungnya seperti ini. Saya kira juga ini simpel saja. Yang ketujuh, berat jenis. Berat jenis ini didefinisikan sebagai massa per satuan volume. Dapat dihitung dengan persamaan massa atau beratnya itu dibagi dengan volume. Dengan satuan gram per sentimeter kubik. Saya kira itu yang terkait dengan sifat fisik. Jadi ada 7. Berikutnya kita bahas sifat mekanik bata merah. Sifat mekanik yang paling utama itu adalah kuat tekannya. Kuat tekan ini karena seumumnya bata itu lebih dominan untuk menerima beban yang bersifat tekan. Jadi kuat tekan adalah kekuatan tekan maksimum yang dipikul oleh pasangan bata. Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan mutu dan kelas kuat tekannya. Nah, ini rumus untuk menghitung kuat tekan. Jadi biasa saja, jadi beban dibagi dengan luas penampang. Besarnya kuat tekan rata-rata dan koefisien variasi yang diizinkan untuk bata itu diatur di dalam SNI seperti yang ditunjukkan pada tabel 2 ini. Jadi untuk bata yang kelas 50, kuat tekan ratanya dari 30 biji bata yang diuji adalah 50 megapascal dengan toleransi plus minus 5. Sementara koefisien variasi yang ditolerir itu adalah 22%. Kalau yang kelas 100 itu ya 100 megapascal, toleransinya 10 plus minus 10 megapascal. Kalau 150, kelas 150 itu 150 megapascal juga. Ini adalah klasifikasi bata berdasarkan kuat tekan reratanya. Sifat mekanik yang kedua yang perlu kita tahu adalah modulus elastisitasnya. Jadi modulus elastisitas pasangan batu bata biasanya itu didekati, diprediksi dari kekuatan tekannya dengan persamaan sebagai berikut. Jadi ini adalah persamaan pertama yang bisa kita gunakan untuk mengestimasi modulus elastisitas setelah kita melakukan pengujian kuat tekan.
Beberapa persamaan modulus elastisitas itu ditampilkan pada tabel 3. Ini hasil penelitiannya Paulay dan Priestley tahun 92. Jadi modulus elastisitas ini sama dengan 750 Fm. Jadi Fm ini adalah kuat tekan pasangan batu batanya. Kemudian ada yang dikeluarkan oleh FEMA, ada yang Eurocode, ada yang ACI, dan ada juga hasil penelitian. Jadi ini bisa dipakai. Cara pembuatan bata ini ada dua. Jadi kalau yang sering kita lihat di tempat kita barangkali adalah yang model konvensional atau yang tradisional. Jadi ini saya tunjukkan beberapa gambar yang berkaitan dengan cara pembuatan yang tradisional. Ini saya mengunjungi satu lokasi di mana ada satu desa di daerah Lembar itu yang memang hampir semua penduduknya adalah pengrajin bata di kala musim kemarau. Orang-orang membuat bata bahkan di sepanjang pinggir jalan. Jadi yang pertama ini tanah yang diambil dari biasanya mereka ambil dari bukit-bukit yang berada di sekitar situ, kemudian dicampur dengan air dan sampai menjadi adonan. Ini diinjak, pokoknya dicampur sedemikian rupa sehingga menjadi atau siap untuk kemudian dicetak. Jadi ini adalah proses pencetakan bata secara tradisional. Jadi bahannya ini tanah, setelah dicampur dengan air, ini dibawa ke sini dan dicetak. Setelah itu langsung dikeringkan di lokasi. Nah, setelah cukup kering, bata ini kemudian dibalik ya, yang bagian atas yang sudah kering, kemudian dibalik dan nanti dirapikan. Dirapikan itu artinya bagian pinggir-pinggir yang masih terikut lumpurnya atau tanah itu dirapikan kemudian disusun seperti ini. Nah, selain proses untuk membersihkan, ini juga proses mengeringkan. Nah, setelah batanya kering, baru kemudian disiapkan untuk dibakar. Ini adalah contoh model cara membakar bata secara tradisional. Dan hasilnya seperti ini. Jadi setelah dibakar, ini bagian luarnya itu dilepas sehingga tertinggallah bata yang sudah siap dijual. Ini cara pembuatan bata secara tradisional yang mungkin kita lihat di sekitar kita. Tetapi kalau bata yang digunakan sebagai komponen struktural seperti yang saya tunjukkan bagaimana orang misalnya di Eropa itu menggunakan bata sebagai bahan konstruksi, tentu tidak bisa dibuat secara tradisional seperti ini karena pembuatan secara tradisional ini sangat bervariasi kualitasnya. Jadi mulai dari cara mencampur ini saja, ini kita tidak tahu berapa air ya, berapa tanah komposisinya, kemudian berapa lama dikeringkan, kemudian berapa suhu yang pemanasannya saat pembakarannya itu semua tidak terukur. Jadi kita hanya bisa langsung melihat ketika mau membeli bata ini ya pakai perasaan saja. Ini kalau kira-kira merahnya bagus ya kira-kira sudah cukup baik misalnya. Kalau misalnya warnanya masih agak-agak kelihatan tanah itu belum matang benar, jadi mungkin sebaiknya nggak dibeli. Saya kira mungkin ini PR kita di Indonesia yang harus kita work out supaya paling tidak kualitas bata ini bisa seragam, bisa tidak terlalu bervariasi. Makanya di aturan pun sebenarnya sudah diakomodir toleransi-toleransi, baik toleransi ukuran maupun toleransi hasil pengujian kekuatan tekannya misalnya. Tapi itu
sebaiknya tidak. Jadi harus ada keseragaman di dalam kualitas fisik maupun mekaniknya. Berikutnya adalah cara pembuatan bata yang dilakukan secara modern. Jadi kalau yang cara modern ini, jadi semua proses dilakukan dengan mesin. Jadi menggali tanahnya pun itu menggunakan mesin. Jadi ini tanah digali, setelah itu tanahnya dihancurkan atau digiling sampai menjadi halus, dan setelah itu dicampur dengan air ya, kemudian ditambahkan pasir di sini, ada pasir dan air. Setelah itu dimasukkan ke dalam cetakan. Dan ini juga dilakukan secara mesinisasi. Nah, setelah ini dicetak, kemudian dikeringkan. Keringkannya pun dengan oven. Jadi tidak hanya mengandalkan matahari, setelah itu dibakar. Bakarnya juga menggunakan alat. Jadi setelah kira-kira sudah matang sesuai dengan ketentuan alatnya ini, dan ini di packing dan diantarkan ke user ya, atau pembeli. Ini gambaran secara umum bagaimana bata yang dibuat secara modern. Berikutnya saya akan memperlihatkan bagaimana bata atau orang di Eropa itu membuat bata. Jadi saya ambilkan dalam satu buku, textbook, itu dengan judul The UK Clay Bricking Making Process. Ini bisa diakses di website ini. Jadi prosesnya lebih kompleks, ya, lebih modern, tapi secara general ya sama dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah proses bagaimana tanahnya disiapkan, kemudian ini adalah proses pencampuran clay-nya. Jadi tanah clay-nya saja itu diproses beberapa kali, artinya disortir dulu mana sampai mendapatkan tanah yang memang layak gitu ya untuk digunakan. Jadi kalau kita lihat ini adalah materialnya, kemudian ini dimasukkan ke dalam mesin atau proses berikutnya. Nah, ini dicampur dengan air dan material tambahan. Setelah itu dilakukan pencetakan, dan ini dicetak. Setelah dicetak, kemudian ini dikeringkan. Nah, setelah dikeringkan, kemudian, ini kilns ya. Jadi ini dibakar. Nah, setelah dibakar, ini adalah produk bata yang sudah jadi. Nah, setelah itu disortir lagi, diproses-proses lagi. Nah, ini stoknya, kemudian siap dijual. Nah, ini adalah proses bawa bata ini ke lokasi di mana bata tersebut digunakan sebagai material bangunan. Ini adalah pilihan-pilihan, ini masih di dalam textbook yang sama. Ini adalah pilihan bentuk bata yang bisa digunakan. Jadi ada yang perforate brick istilahnya, ada yang ada lubang-lubangnya. Jadi ini pada mata kuliah yang extend nanti, kenapa misalnya yang ada lubangnya seperti ini. Jadi lubangnya ini selain untuk mengurangi berat, ini juga adalah tempat untuk memasang tulangannya. Jadi struktur bata, misalnya gedung yang memikul beban itu, jadi juga dilengkapi dengan tulangan-tulangan baja di dalamnya yang dipasang melalui lubang-lubang yang ada ini. Atau di bagian-bagian kolom yang memang disiapkan tempat untuk tulangannya. Jadi ini bentuk yang bisa dipilih. Ini memperlihatkan gambar yang ini memperlihatkan bagaimana proses pengeringan bata dengan menggunakan
kiln drying gitu ya. Jadi semacam oven pengeringan yang sangat luas. Jadi prosesnya sangat terukur, suhu yang ada di dalam itu dikontrol. Jadi bata yang mungkin masih basah tidak langsung diberi panas yang tinggi, tapi diberikan dulu panas yang rendah, kemudian secara perlahan-lahan suhu dinaikkan sampai akhirnya mengering. Berikutnya dilakukan proses pembakaran. Jadi ini basa sudah disusun sedemikian rupa, baru kemudian dibakar. Pembakaran biasanya menggunakan gas. Jadi setelah bata sudah selesai dibakar, jadi sudah ready, ini stockingnya, jadi yang sudah siap dijual. Jadi nanti sebelum bata itu benar-benar sampai ke user, itu di packing dan disortir dulu, mana kira-kira yang secara penampakan kualitasnya mungkin kurang, pembakarannya tidak rata dan sebagainya itu dibuang. Dan yang di packing dan dijual itu adalah bata yang memang secara kualitas sudah disortir dan layak digunakan sebagai bahan bangunan. Saya kira mungkin itu ya, ini sebagai penutup. Jadi di dalam mendistribusikan bata pun, jadi mereka menggunakan kendaraan khusus, jadi supaya nanti bata itu selama perjalanannya itu tidak berbenturan satu dengan yang lain, yang memungkinkan dia pecah. Ini sungguh berbeda ya dengan apa yang kita lakukan di sini. Jadi bata misalnya kadang-kadang dilempar ke atas trek misalnya. Ada orang misalnya di bawah satu, di atas satu, kemudian dilempar satu-satu. Ada juga yang di carrying ya, di apa namanya ya, di dekap saja, kemudian satu persatu naik ke trek, treknya pun ya tidak mempunyai persyaratan khusus. Sehingga seperti yang saya katakan, ada cukup banyak hal yang harus kita lakukan terkait dengan bata ini. Saya pernah melakukan penelitian bersama mahasiswa teknik sipil di Universitas Mataram, mengevaluasi kualitas bata yang ada di daerah Lombok, ya. Bukan hanya Mataram, tapi di seluruh Lombok. Dan surprise-nya, itu hanya 1-2 lokasi saja bata itu yang memenuhi persyaratan mekanik. Artinya kuat tekan itu yang memenuhi syarat itu hanya ada di sekitar 5-10% lokasi. Sisanya itu tidak memenuhi persyaratan mekanik maupun beberapa persyaratan fisik yang perlu dilakukan. Saya kira itu yang harus menjadi PR kita. Dan di sana, di Eropa sana, jadi orang membuat bangunan dari bata itu ya seperti ini. Jadi bata itu di-expose dan tidak dikombinasikan dengan material lain, misalnya beton atau baja. Jadi kalau memang brick construction itu ya memang menggunakan bata semuanya. Dan itu di-expose dan sangat indah terlihat. Saya kira itu referensi yang saya pakai untuk ini. Materi ini adalah yang utama adalah Brick Development Association yang bisa diakses di sini, dan SNI 152094 tahun 2000, tentuan bata merah. Ada lagi satu SNI tadi, saya lupa nomornya, yang terkait dengan kandungan garam. Saya kira untuk bahan pengantar pengenalan bata sebagai bahan konstruksi sipil ini sudah cukup. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.